Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, tolong dibantu Mbak Vera untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih Mbak Vera. Presentasi terlebih dahulu ya. Yang pertama, Mbak Nungki. Hadir, Bu. Ya. Mbak Vera. Hadir, Bu. Mbak Fani. Hadir, Bu. Ya. Semuanya lengkap ya? Siapa yang masih ingat minggu lalu kita membahas tentang teks apa? Saya, Bu. Ya. Kemarin bahas teks pantun. Ya. Minggu lalu kita membahas teks pantun dan hari ini kita masih akan membahas teks pantun, namun kita membahas tentang KD 4.14 sehingga tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah setelah membaca teks pantun, siswa dapat menelaah imaji dalam teks pantun dengan teliti. Di sini ada beberapa contoh teks pantun. Apabila kalian kurang jelas untuk melihat teks pantun yang ada di layar PPT, Ibu sudah memberikan kalian selembaran yang berisi contoh teks pantun. Tolong dibacakan untuk saya contoh pantun yang pertama, Mbak Nungki. Ya, Bu. Burung parkit berwarna merah. Merah warnanya sangat merona. Bumi ini adalah anugerah, jika tak terjaga jadi bencana. Selanjutnya yang kedua, Kerupuk gurih, kacang gurih, simpan semua di daun lontar. Di rumah bersih, sekolah bersih, badan sehat, otaknya pintar. ya, ketiga dan keempat, siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Fani. Ke Jakarta naik kereta, duduk manis gajah koran. Bersihkan lingkungan kita dari sampah dan kotoran. Ya, selanjutnya. Naik kereta di sore hari, kursinya mulus bagai kulit semangka. Jadilah engkau anak yang rajin mandi, agar tubuhmu sehat dan prima. Dua contoh pantun lagi, silakan Mbak Vira. Di atas pohon ada sarang lebah, lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah, agar kekebalan tubuh jadi kuat. Selanjutnya. Beli buah bijinya kasar, buah kedondong manis sekali. Bangun pagi bersihkan kamar, agar tetap bersih dan wangi. Ya, terima kasih. Kita akan masuk dalam materi kita pada pagi hari ini, yaitu imaji yang bisa membacakan materi imaji ini akan Ibu beri nilai tambahan. Saya, Bu. Ya, Mbak Fani, silakan. Imaji menurut Waluyo dalam Pandi 2012, pengimajian atau pencitraan adalah kata atau susunan kata yang dapat memperjelas atau memperkonkret apa yang dinyatakan oleh penyair. Ya, kemudian ini ada macam-macam imaji. Silakan Mbak Mungki. Macam-macam imaji, yang pertama yaitu penglihatan. Citraan yang timbul melalui indera penglihatan. Melukiskan karakter tokoh, fisik, bisa juga untuk melukiskan keadaan, tempat, pemandangan. Mampu mengusik indera penglihatan pembaca sehingga membangkitkan imajinasinya. Lalu yang kedua, pendengaran. Citraan pendengaran yaitu citraan yang timbul melalui indera pendengaran. Citraan ini digunakan pengarang untuk membangkitkan imajinasi pembaca dalam memori yang tersimpan melalui citraan pendengaran atau audio. Ya, terima kasih Mbak Nunggi. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Vira. Yang ketiga ada imaji penciuman. Citraan yang ditimbulkan oleh indera penciuman atau hidung. Citraan ini dipakai untuk membangkitkan imaji pembaca dalam hal memperoleh pemahaman yang utuh melalui indera penciuman. Yang keempat ada imaji gerak. Pengertiannya adalah citra yang melukiskan sesuatu yang sebenarnya tidak bergerak
bergerak, namun dilukiskan menjadi bisa bergerak. Citraan ini digunakan pengarang untuk membangun imajinasi pembaca melalui memori pikiran pembaca mengenai imaji gerakan. Ya, terima kasih. Kemudian apa Mbak Fani untuk membacakan? Selanjutnya ada imaji peragaan, yaitu citraan yang ditimbulkan oleh peragaan. Citraan peragaan ini digunakan pengarang untuk menghidupkan imaji tentang peragaan pada pembaca agar lebih bisa memahami teks karya sastra. Selanjutnya ada imaji pencecapan. Citraan ini merupakan lukisan imajinasi yang ditimbulkan oleh pengalaman indera pencecapan atau lidah. Citraan ini digunakan untuk menghidupkan imajinasi pembaca yang berkaitan dengan rasa di lidah. Baiklah, selanjutnya Saya Bu. ya, silakan. Citraan intelektual yang ditimbulkan melalui asosiasi-asosiasi intelektual. Berbagai pengalaman intelektual yang pernah dirasakan pembaca dapat dihidupkan melalui citraan ini. Ya, terima kasih. Kemudian berilah tanda tebal pada imaji yang kalian temukan dalam contoh pantun. Jadi tadi Ibu sudah memberikan selembaran contoh pantun. Nah, di situ pastinya ada imaji-imaji yang terselip dalam tiap-tiap pantunnya. Kemudian tugas kalian adalah menemukan imaji yang ada dalam pantun tersebut. Apakah ada yang sudah bisa menemukan imaji pada pantun yang pertama? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Ninggi. Pada pantun pertama terdapat imaji penglihatan. Karena warna merah itu hanya bisa dilihat dengan penglihatan. Nah, iya, terima kasih. Benar sekali. Warna merah itu hanya bisa diungkapkan dengan indera penglihatan, sehingga pada contoh pantun yang pertama itu terdapat imaji penglihatan. Kemudian untuk contoh pantun yang kedua, siapa yang sudah menemukan? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Nungki. Pada baris pertama pantun kedua itu ada imaji pencecapan. Karena buri itu hanya bisa Ya, dirasakan. dirasakan. Ada imaji penglihatan. Ya, kenapa di lari kedua dan ketiga ada imaji penglihatan Mbak Nungki? Kalau pada baris kedua itu karena simpan semua di daun lontar, jadi itu bisa dilihat. Lalu pada baris ketiga itu di rumah bersih, sekolah bersih. Nah, bersih itu hanya bisa dilihat juga. Oh iya, benar. Jadi untuk tambahan ya Mbak Nungki, pada lari kedua dan lari ketiga contoh pantun kedua itu ada imaji penglihatan, yaitu benar tadi disimpan semua di daun lontar. Untuk melihat atau untuk mengetahui disimpan di dalam daun lontar itu kita mengungkapkannya dengan melalui indera penglihatan. Dan di rumah bersih, sekolah bersih, kalimat bersih, kata bersih itu juga hanya bisa diungkapkan dengan imaji penglihatan. Terima kasih Mbak Nungki. Sama-sama Bu. Untuk contoh pantun yang ketiga, siapa yang bisa menemukan imaji apa yang ada di sana? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Fani. Jadi di pantun ketiga saya menemukan imaji penglihatan. Ya, gimana Mbak Fani? Di baris kedua yang di situ dikatakan bahwa duduk manis baca koran. Jadi membaca koran menggunakan imaji penglihatan, indera penglihatan. Iya, benar sekali. Jadi pada lari kedua di contoh pantun yang ketiga itu ada imaji penglihatan karena ada ada kalimat duduk manis baca koran. Sudah jelas itu ada baca koran, jadi hanya bisa diungkapkan dengan indera penglihatan. Kemudian imajinya, Saya Bu. ya silakan. Di pantun keempat saya menemukan imaji penglihatan di baris
baris pertama, yaitu kalimatnya berbunyi naik kereta di sore hari. Jadi di sore hari itu bisa diungkapkan dengan imaji penglihatan. Lalu saya juga menemukan imaji perabaan pada baris kedua di pantun keempat, yang kalimatnya yaitu kursinya mulus bagai kulit semangka. Jadi kita bisa mengetahui kalau mulus itu dengan imaji perabaan. Ya, benar sekali. Untuk mengetahui kulit semangka itu mulus, itu kita harus menggunakan perabaan ya. Apakah Mbak Fira bisa menemukan imaji pada contoh pantun yang kelima dan keenam? Bisa, Bu. Ya, silakan. Pada pantun nomor 5, saya menemukan ada dua imaji. Yang pertama ada penglihatan dan pendengaran. Penglihatan terdapat pada pantun kelima yang baris pertama. Di situ tertara di atas pohon ada sarang lebah, di mana dengan penglihatan kita bisa mengetahui bahwa di atas pohon ada sarang lebah. Lalu pada baris kedua ada lebahnya berdengung saat lewat, itu imaji pendengaran, karena kita bisa mendengarkan bahwa lebahnya itu berdengung saat lewat. Ya, benar sekali. Pada contoh pantun yang kelima itu ada imaji penglihatan dan imaji pendengaran ya. Untuk penglihatannya itu pada larik pertama di atas pohon ada sarang lebah. Untuk kita bisa mengetahui bahwa di atas pohon ada sarang lebah, itu tentunya kita menggunakan imaji penglihatan. Kemudian imaji pendengarannya sudah jelas tertera bahwa di situ ada kata berdengung. Contoh pantun yang keenam, bisa temukan imajinya. Pada pantun nomor 6 saya menemukan ada 3 imaji, ada perabaan, pencecapan, dan penciuman. Yang pertama itu ada perabaan terdapat pada baris pertama, beli buah bijinya kasar. Di situ bijinya kasar harus diraba menggunakan tangan supaya mengetahui bahwa tekstur dari bijinya itu kasar. Yang kedua ada imaji pencecapan, terdapat pada baris kedua, di mana buah kedondong manis sekali. Jika ingin mengetahui rasa dari buah kedondong ini, maka kita harus merasakan. Yang ketiga ada imaji penciuman, terdapat pada baris terakhir, agar tetap bersih dan wangi, maka kita menggunakan indera penciuman. Ya, benar. Bijinya itu kasar atau tidak, itu bisa diungkapkan dengan imaji perabaan. Kemudian pencecapan pada larik kedua itu jelas sekali, ada kata manis sekali. Manis merupakan rasa yang bisa diungkapkan dengan pencecapan. Dalam hal ini adalah lidah. Kemudian yang terakhir adalah imaji penciuman, karena ada kata wangi di situ. Kalian sudah bisa menemukan imaji-imaji yang ada dalam contoh pantun yang sudah diberikan. Untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Fira dulu. Tadi sudah dijelaskan tentang macam-macam imaji yang terdapat 7 macam. Yang pertama ada penglihatan, yang kedua ada pencecapan, yang ketiga ada perabaan, yang keempat ada pendengaran, yang kelima ada penciuman, yang keenam ada intelektual, dan yang ketujuh adalah imaji gerak. Ya, apakah ada yang bisa menambahkan lagi apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Saya dulu. Iya, silakan Mbak Fani. Jadi imaji itu berfungsi untuk membangkitkan imajinasi pembaca saat membaca karya sastra. Ini Ibu berikan tambahan lagi kesimpulannya. Jadi kesimpulannya hari ini kita mempelajari tentang teks pantun, tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pantun, dan kita tujukan pada imaji. Imaji atau pencitraan adalah kata atau susunan kata yang bisa memperjelas apa yang dinyatakan oleh penyair.
adalah menurut Waluyo dalam Fandi 2012. Dan imaji itu macamnya ada 7. Apakah ada pertanyaan untuk materi pada hari ini, anak-anak? Ya, Bu. Ya, jadi Ibu harap hari ini kalian sudah mengerti tentang materinya dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari pembelajaran pada hari ini. Kita membaca berdoa bersama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.